channel ya. YouTuber katrok yang nggak tahu malu ya. Mudah-mudahan Anda sekalian dalam keadaan yang semangat juga, dan jangan lupa subscribe dan like and share untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini masih Allah beri nafas sehingga kita bisa menikmati hidup dan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun depannya lagi kita masih Allah perkenankan dipertemukan dengan bulan Ramadan kembali. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas uswah hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita dengan jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan saya ya. Menjaga lisan dari tergelincir ke dalam hal-hal yang dilarangnya. Ya. Karena lidah ini tak bertulang katanya gitu ya. Sehingga ketika tergelincir, terpleset ya, akan melukai banyak orang ya. Bahkan bisa melukai diri sendiri. Dan saya juga bermohon berlindung kepada Allah ya, dan memohon kepada Allah ya, agar lidah ini bermanfaat bagi siapa saja gitu ya, tanpa menyakiti, dan kalau bisa memberikan motivasi kepada siapa saja yang menerima vlog ini ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita masih dalam suasana di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih nggak tahu sampai kapan ya, hanya Allah yang tahu kapan berakhirnya ya, sehingga kita hanya bergantung kepada Allah, karena tiada lain lagi tempat kita bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung, dan ketika kita bergantung kepada Allah, otomatis sudah tidak ada yang kita khawatirkan ya, kecuali kemurkaan Allah saja yang kita khawatirkan ya. Dalam bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan amal kebaikan gitu ya. Siapa yang beramal soleh maka pahalanya akan dilipat gandakan ya. Sebagaimana sabda Rasul gitu ya, ketika ada orang yang beramal sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah wajib. Dan siapa yang melaksanakan ibadah wajib, maka pahalanya akan dilipat gandakan 70 kali lipat pahala ya dari mengerjakan ibadah wajib di bulan-bulan biasa ya. Karena itu bulan Ramadan ini termasuk bulan amal ya, karena Ramadan ini mengajarkan kita ya untuk berempati ya, berempati. Maka barang siapa yang sudi ya mengempatikan dirinya untuk menolong sesama, maka Allah akan tolong ya, sebagaimana firman-Nya, amfik ya, tolonglah saudaramu maka Allah akan menolong kamu ya. Maka Nabi pun bersabda ya, yang kurang lebih artinya itu seperti ini ya, karena saya sering seletot ketika membaca lafal Arabnya gitu, jadi kita artinya saja lah, nggak usah sok-sokan gitu lah ya, nanti keceletot melabrak.
Jadi Nabi memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwasanya la hasada illa ini, kita nggak boleh hasad, nggak boleh hasud kecuali kepada dua perkara, ya. Perkara yang pertama yaitu orang yang dilimpahi rezeki harta berlimpah, ya, kemudian hartanya itu dihabiskan untuk kebaikan, untuk perkara hak. Ini yang boleh kita iri, dengki, ya, hasud, ya, merasa tersaingi gitu ya. Itu orang yang kaya berlimpah, banyak harta, dan hartanya dihabiskan untuk jalan kebaikan, untuk beramal, untuk menolong sesama. Kayak gitu. Kalau hasud yang lain, Nabi melarang kita ada orang membeli mobil misalkan, kita iri ya gitu, itu nggak boleh, itu penyakit hati. Tapi kalau hasud yang seperti ini hasud yang dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Kita iri, ada orang kaya ya, kemudian dia dermawan, dia habiskan hartanya untuk kebaikan, untuk menolong sesama, untuk menolong agama Allah, untuk berjuang di jalan Allah fisabilillah. Bahkan bukan cuma hartanya, jiwanya pun diberikan. Ya, rojul seperti ini, lelaki seperti ini, orang seperti ini, orang pilihan Allah. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberi hikmah. Hikmah itu adalah ilmu, ya, ilmu agama. Hikmah ilmu agama. Orang yang diberi hikmah, ya, kemudian dengan ilmunya itu ia amalkan, ya, dan juga ia ajarkan kepada sesama, sehingga ilmunya itu bermanfaat, ya. Jadi hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kita harus iri, ya, iri terhadap orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmunya diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, walaupun hanya satu ayat. Bahkan Nabi sampai sedemikian, gitu. Ya, sampaikanlah balihu walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Ya, kalau kita mau mengamalkan kemudian menyampaikan, kita termasuk kepanjingan ilmu hikmah, adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu tidak harus banyak, ya, banyak kalau tidak diamalkan, tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat bagi orang lain, ya apa gunanya, ya. Lebih baik ya ilmu yang sedikit, pemahaman yang sedikit, tapi diamalkan, ya, kemudian bergerak untuk mengajarkan kepada orang lain dengan tulus ikhlas, bukan pencitraan, ya, tapi karena ketulusan, ya. Ya, mungkin ini kita masih di suasana pekarangan, ya, karena memang ya backgroundnya asli, tidak editan gitu ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan lidah ini tidak tergelincir kepada hal-hal yang mudarat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.